Oke guys, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kalau kalian nontonnya kapan gitu ya. Bener. Langsung aja. Oke, hari ini kita akan membahas tentang satu film yang cukup jadul sih. Dibuatnya tahun 2013 yaitu Kotonoha no Niwa, atau mungkin bahasa Inggrisnya tuh The Garden of Meaning, atau bahasa Indonesia Taman Harfiah, Taman Makna gitu. Jadi film ini cukup menarik sih. Kenapa menarik? Karena secara premisnya itu simpel banget. Premis adalah sebuah sinopsis tapi cara pendek. Premisnya adalah film ini berkisah tentang cowok sama cewek yang ketemu pas hujan doang. Iya. Gitu. Jadi kalau mereka nggak hujan, ya nggak ketemu. Intinya gitu. Tapi perasaan dari kita Betul. menontonnya dibuat ini ya, Pak. Betul. Oke, kita bahas sinopsis dulu ya. Kita bahas sinopsis. Sinopsis ini ada seorang tokoh laki-laki bernama Takao Akizuki. Dan pemeran wanitanya Yukari Yukino. Nah, si Takao ini dia adalah siswa SMA kelas 10, umurnya 15 tahun, dan dia punya hobi yang menarik banget. Menariknya adalah dia bikin sepatu. Jadi hobinya bikin sepatu dan mendesain sepatu. Nah, bayangin ya kalau kita zaman SMA kelas 10, musik, game, bola gitu ya. iya, hobinya Mobile Legends, hobinya game. Ini bikin sepatu loh. Jadi tak dapat aja gitu. Sementara kalau Yukari Yukino ini tokoh utama perempuannya. Jadi mereka ketemu di sebuah saung atau gazebo, kita bilang, di sebuah danau. Mereka ketemu pas hujan doang. Jadi si cowoknya ini ke saung itu buat bolos bolos pelajaran pertama. Dia nggak suka aja. Betul. Dia pengen bolos aja, dia ada alasan lah hujan nih, jadi bolos telat gitu. Jadi dia mampir dulu santai-santai ke desain sepatu. Terus si ceweknya juga sama, Yukari Yukino, dia pengen bolos kerja. Betul. Kalau Takao itu bolos itu biar dapat inspirasi aja sih. Betul. Sebenarnya Inspirasi mendesain sepatu betul, ya, Pak. betul. Kalau Yukari Yukino tuh biar Masuk kerja aja. masuk kerja aja gitu. Kira-kira gitu. Jadi Takao ini bekerja tinggal sama kakaknya, sama ibunya, tapi kakaknya pindah. Iya, pindah. Terus dia tinggal sama ibunya. Akhirnya sendiri ya. Emaknya juga nggak mau. Nggak mau ya. Iya, nggak mau. Akhirnya dia kabur juga emaknya. Jadi complicated lah kalau Takao ini di keluarganya ya. Iya, betul. Tapi kalau dia santuy sih tetap aja ya komplek gitu. Iya, betul. Terus kalau Yukari Yukino-nya Yukari Yukino ini seorang perempuan yang emang unik juga sih, Mbak, karena setiap Nah. pagi dia bolos kerja terus bawanya bir sama coklat, Pak. Iya. Betul, kayak gitu. Terus abis itu dia ketemu kan sama si Takao ini ya kan. Terus akhirnya mereka merasa nyaman gitu kan karena sering ketemu. Dan akhirnya mereka berdua ini berharap selalu turun hujan di pagi hari biar bisa ketemu gitu. Betul. Jadi si Yukari Yukino ini kenapa dia bolos kerja, karena dia punya masalah sama pekerjaannya. Iya. Di tempat kerjanya gitu. Jadi dia akhirnya mengurung diri ya, bolos kerja, jadi nggak mau kerja karena ada masalah. Karena tekanan batin. Betul. Tapi ya itu menarik ya. Jadi menarik banget. Jadi dia nggak bisa kerja, malas kerja gitu karena ada masalahnya. Dan kita bahas dulu nih, habis itu kita ngomong tentang identitasnya nih. Identitasnya adalah si Kotonoha no Niwa ini buatan dari siapa, Rev? Film animasi yang disutradarai, diedit sekaligus juga ditulis gitu ya sama Makoto Shinkai. Makoto Shinkai ini adalah salah satu lulusan Universitas Sastra Jepang di Universitas Chuo yang memang memiliki ketertarikan juga minat nih terhadap film animasi, komik ataupun manga. Nah, Makoto Shinkai ini juga menariknya, ada film yang cukup terkenal sih dibanding yang ini. Benar. Yaitu Kimi no Na wa ya, saat itu booming banget. Booming banget. Your Terus 5 Name atau Your cm Name. per second juga. Itu juga film jadul dan itu Betul. sama. Jadi kalau kalian nonton kedua film ini ya memang punya kemiripan gitu. Yaitu sama-sama mungkin dia mainin konflik-konflik batin, di mana setiap tokohnya tuh kayak ada tekanan batin, ada masalah pribadi gitu terhadap hal lain. Betul. Gitu. Ya. Tapi emang menariknya lagi nih, Makoto Shinkai ini kalau misalnya membuat film emang jadul, tapi orang-orang sekarang yang mencoba menontonnya itu masih tetap berasa gitu ya, filmnya masih tetap bisa ditonton sama orang-orang sekarang juga gitu. Nah, terus ya kita bahas tentang itunya kelebihannya. Kalau kelebihan menurut kamu apa kira-kira di sini? Kelebihannya menurut saya sih visualnya ya. Makoto Shinkai itu kalau buat film pasti visualnya tuh menarik banget. Dari openingnya film Kotonoha no Niwa ini ada daun yang jatuh lah terus habis itu kereta-kereta penggambarannya pokoknya bagus banget sih. Iya, memang kalau film-film Jepang memang penggambaran visual dari alam tuh
dimunculkan banget gitu. Dibanding cerita dia lebih banyak gitu ya. Betul. Itu Manjain bagus. mata ya. Nah, sama ceritanya juga lumayan menarik sih. Salah satu yang menarik tuh bagi saya gini loh. Dia main karena judulnya apa? Meaning of Garden. Jadi dia kayak banyak makna. Contoh makna yang pertama adalah sepatu gitu. Nah, kalau si tokoh utama si cowoknya itu hobinya bikin sepatu. Sementara tokoh ceweknya ini dia itu punya masalah sama hidupnya. Jadi kayak bersinambungan gitu, di mana si cowok suka bikin sepatu, akhirnya si cewek ini nggak bisa move on. Iya, betul. Jadi berhubungan betul. sepatu, jadi berhubungan, dan si cowok ini dalam cerita akhirnya bikinin sepatu agar si cewek ini bisa berjalan kembali, bisa move on. Iya, bisa move Walaupun on. endingnya nggak kesampaian Iya sih, ngasih ya. iya, nggak kesampaian. Karena keburu pisah duluan kalau kalian Itu nonton. yang bikin gitu. greget sih Pak di situ Iya, tuh, iya. endingnya tuh. Ya kalau kalian nonton juga konflik sederhana sih, gampang untuk dikunyah kalau bagi betul. saya. Itu tentang cewek nggak bisa move on, cowok punya cita-cita, jadi mereka saling dukung. Ternyata pas mereka saling suka, ternyata mereka tuh guru sama murid. Jadi si ceweknya ini guru di sekolahnya sastra Jepang tapi di kelas 12. Karena sekolahnya gak banyak guru banyak murid, jadi mereka nggak pernah ketemu. Tapi si cewek ini udah tahu nih kalau ini siswa dia. Karena dari lambang seragamnya waktu itu ya. Terus karena dia ditunjukin sebagai guru sastra, ada satu puisi ya, apa tanka ya, namanya tanka ya. Dia bilang gini, sabaran petir yang samar mendungi langit, berharap turun hujan, inginkah engkau di sini bersamaku. Nah itu ada sebuah potongan puisi dari Manyosu ya. Manyosu itu dia bikin puisi, kira-kira puisinya seperti itu. Dan yang lucunya adalah si cowoknya jadi harus cari sambungan dari si puisinya itu. Iya, harus nyari sambungan. Jadi orang yang nggak ngerti puisi sama sekali akhirnya dia nyari baca buku sana sini. Jadi dia tuh sampai di dalam sebuah ceritanya dia sampai marah kan. Iya, udah bikin gua baper, dia bilang kan, udah bikin saya baper, udah gitu ngasih kita puisi yang nggak jelas, maksudnya kita nggak ngerti gitu. Dan itu kayak greget banget gitu. Itu sih kelebihannya, pertama dari cerita sih gampang dipunya, gampang dimengerti. Konfliknya juga mungkin dimengerti mudah, dan penggambarannya. Jadi kalau yang suka drama yang batinia kalau saya bilang batinia, itu nonton ini cukup bagus sih. Jadi cukup cukup larut di dalam ceritanya gitu. Kalau kekurangannya kira-kira apa kalau dari kamu, Pak? Kalau kekurangannya, kalau aku sendiri sih ya, menurut aku kekurangannya kurang panjang. Kurang panjang kayaknya deh kalau menurut aku. Oh gitu. Kalau bagi saya sama sih, rata-rata film Jepang kelemahannya tuh satu kalau dalam hal drama-drama itu, yaitu di awal tuh terlalu lambat banget. Seperti dia jalan kaki tuh lama, terus bagaimana dia ngobrol sama ceweknya tuh kayak lambat karena dia lebih mentingin visual alam gitu. Mungkin kekurangan terbesar dari ini kalau bagi saya pribadi, alurnya lambat. Dan kalau kita nonton film-film dari siapa? Makoto Shinkai sama Your Name itu 2 jam gitu. Di awalnya lambat banget, pas di tengah baru alurnya cepat gitu. Terus si 5 cm per second juga sama, itu lambat banget di awal, tapi kesana-sana udah enak dapat alurnya. Jadi kita harus sabar. Nggak hanya ini sih, rata-rata memang film Jepang awalnya lambat banget. Kalau saya nonton tuh lambat banget, kecuali visualnya dulu betul. Kecuali kalau film-film yang bentuknya kayak trailer, itu beda cerita. Kayak Death Note itu dari awal udah awal udah konflik awal-awal. Konflik banget itu. Kalau film-film drama dari Jepang tuh lambat, beda sama Korea, beda sama yang lain tuh beda, pasti lambat. Jadi kalau kalian benar-benar suka drama di Jepang itu harus sabar. Tapi akan mendapatkan suatu perasaan yang dapat aja gitu ya. Simple tapi cukup menggerakkan batin ya, Pak. Betul. Jadi kalau film ini ya bagus banget. Makanya kita bahas film ini dulu untuk sesi yang pertama. Mudah-mudahan ada sesi yang lain gitu, kira-kira gitu. Nah, kalau kesan terakhir dari Reva apa, Pak? Kalau film ini? Kesan saya sih emang Makoto Shinkai produser yang sutradara yang oke banget sih. Karena emang film-filmnya bagus-bagus semua gitu. Benar-benar batinnya. Iya, kalau kalian suka film-film yang drama yang deep gitu, dan sabar, itu Jepang tuh bagus, dan ini salah satu pilihan yang bagus. Kalau suka drama yang ini jangan nyari di sini, nggak dapet. Karena ini simple tapi iya gitu. Kira-kira gitu ya ulasan kita hari ini. Moga-moga kita dapat episode 2-nya nih, versi 1 masih coba-coba.
Ya oke, thank you teman-teman yang sudah nonton. Silahkan subscribe lah kalau bisa atau komen atau yang Aku like. Reva Widianti dan Ya. Pak Wati pamit undur Oke, diri. pamit. Bye. Dadah.